Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelda yang akan mewakili kelompok satu untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa hal yang kelompok kami tidak mengerti, yaitu mengenai yang pertama adalah mengenai statistik inferensial karena masih bingung dalam konteks di generalisasi. Yang kedua adalah konsep validitas dan reliabilitas. Yang ketiga adalah data penelitian. Dalam hal ini termasuk keempat aspek yaitu nominal, ordinal, interval, serta rasio. Itu masih sedikit terbalik-balik dalam mendefinisikan keempat data penelitian tersebut. Dan yang keempat adalah instrumen penelitian kuantitatif. Slide selanjutnya. Berikut adalah tiga hal yang lumayan dimengerti oleh kelompok kami. Yang pertama adalah konsep populasi dan sampel yang dapat kami pahami dengan baik. Yang kedua adalah analisis dan pengolahan data. Yang ketiga yaitu proses penelitian kuantitatif itu sendiri. Slide selanjutnya. Berikut adalah empat hal yang paling dimengerti oleh kelompok kami, yaitu populasi dan sampel. Yang kedua adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Yang ketiga teknik sampling. Dan yang keempat adalah pengumpulan data kuantitatif. Slide selanjutnya. Berikut adalah hal kasus yang kami diskusikan yaitu ingin mengetahui rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan pada setiap minggunya. Mulai dari analisis univariat, terus kemudian statistik deskriptif dan kapan hal itu digunakan, serta indikator yang paling cocok digunakan dalam kasus ini. Slide selanjutnya. Yang dimaksud dengan analisis univariat, yaitu hasil diskusi kami adalah analisis univariat merupakan data mentah dengan satu variabel yang menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data dari variabel tersebut tanpa mengkaitkan atau menghubungkan dengan variabel lainnya, dengan tujuan untuk melihat gambaran hanya pada satu aspek data saja. Slide selanjutnya. Kemudian mengenai statistik deskriptif dan kapan digunakannya, yaitu metode yang menjelaskan data agar mudah dipahami dan untuk menggambarkan data. Dalam hal ini kami melampirkan dua contoh statistik deskriptif dalam diagram lingkaran dan satunya lagi dalam bentuk diagram batang. Slide selanjutnya. Kemudian berikut adalah indikator yang menurut kelompok kami paling cocok digunakan dalam kasus tadi, yaitu mean atau rata-rata, untuk meneliti rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan pada setiap minggunya, dan hasil datanya nanti dalam data numerik atau rasio. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zelda dan juga rekan-rekan dari kelompok satu. Benar, jawabannya itu adalah mean atau average dan juga rata dari apa jumlah yang merupakan kunjungan mahasiswa ke perpustakaan setiap minggunya. Oke, tanpa panjang lebar kita ke kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Alvan, Alifa, Anissa, Manda, Aurel, Bagas, Pandu, Intan. Izin share screen ya, Mbak. Ya,
Ya, selamat siang Mbak Rahmi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvan, Alifa, saya sendiri, Anissa, Amanda, Aurel, Bagas, Rafael Pandu, dan Intan. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh di next. Ya, yang pertama, apa yang tidak dimengerti? Ada dua. Yang pertama, kami masih tidak mengerti bagaimana sebaiknya menentukan level dalam rumusan masalah. Apa sebaiknya menggunakan deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Lalu kami juga masih kurang mengerti bagian statistik deskriptif dan statistik inferensial. Selanjutnya, apa yang paling dimengerti? Yang pertama, mengenai univariat yang berfokusnya itu pada satu variabel untuk memberikan gambaran dan tidak melihat adanya hubungan. Lalu yang kedua, yang paling kami mengerti mengenai bivariat, yaitu melihat hubungan dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Apa yang lumayan dimengerti, yaitu mengenai penjelasan perbandingan antara data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Ya, ya mengapa ini kayaknya dibaca dulu nggak sih, Rel? Nah, sebelumnya. Ya. Nah, untuk di sini ada distribusi frekuensi atau univariat yang dimana peneliti itu ini menggambarkan jenis koleksi yang paling sering digunakan, buku, jurnal, atau e-book. Nah, selanjutnya ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, boleh di next. Apa yang sebelumnya? Ini udah loncat ya, mohon maaf. Ya, apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan seberapa sering suatu nilai muncul dalam kumpulan data sehingga memudahkan analisis pola dan juga sebaran data. Selanjutnya, mengapa ini termasuk ke analisis univariat? Karena peneliti hanya ingin mengetahui jenis koleksi yang paling sering digunakan tanpa melihat adanya hubungan dengan variabel lain. Iya, bagaimana hasilnya biasanya disajikan yaitu tabel frekuensi. Sebelumnya mohon maaf Mbak Rahmi, kami belum maksimal untuk Gak apa-apa, menunjukkan gak tabel apa-apa. Aman, frekuensi. aman Alifa, Iya, lanjut aja. iya, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu hasil diskusi kami tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa pakai tabel frekuensi, bisa pakai pie chart ataupun bar chart. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pemaparannya. Kita lanjut ya ke kelompok 3. Silakan AL, Bintang, Dian, Kinan, Monica, Riva, Safira, Talita. Iya, izin share screen ya, Mbak Rahmi. Siap. Oke, terima kasih Ael. Selanjutnya adalah kelompok 3 yang beranggotakan oke, nggak beranggotakan sebelum. Oke, berikut selanjutnya. Oke. Kemudian apa yang tidak dimengerti? Jadi ada dua. Yang pertama secara bab yang di buku itu, bab pertama mengenai pemodelan kognitif komputasi sosial budaya. Karena menurut kami materinya mengarah ke praktik dibandingkan teoritis sehingga sulit dipahami akibat alurnya tidak terbayang. Kemudian termsnya banyak yang baru seperti falsiabilitas, interpretabilitas dan sebagainya. Terus juga timbul pertanyaan, apakah pemodelan kognitif merupakan penggunaan tools dalam memahami KSB? Kemudian apa yang dimaksud dengan model? Terus yang kedua, untuk materi yang YouTube Mbak Rahmi itu, kami kurang mengerti uji reliabilitas itu bagaimana dan kapan harus dilakukan. Oke.
Slide selanjutnya. Apa yang lumayan dimengerti, terdapat materi digital trace data dan analytical sociology. Kemudian apa yang paling dimengerti yaitu materi tentang etika dan privasi dalam penelitian kuantitatif. Nah, kemudian Mbak Rami ini maaf kita ada miskom jadi kita langsung kami mengisinya langsung di slide pertanyaan. Jadi kelompok 3 itu tentang korelasi bivariat. Nah, peneliti ingin melihat hubungan antara frekuensi membaca dan nilai literasi informasi mahasiswa. Nah, pertanyaannya, apa arti uji korelasi? Jadi, uji korelasi ini adalah analisis kuantitatif statistik untuk mengetahui hubungan dua variabel. Nah, dalam hal ini, dua variabelnya itu ada frekuensi membaca dan nilai literasi informasi. Kemudian, apa perbedaan korelasi positif dan negatif? Jadi korelasi positif ini fenomena ketika satu variabel naik, maka variabel lainnya ikut naik. Sedangkan korelasi negatif saat satu variabel naik, variabel lainnya turun. Kemudian kapan kita memilih Pearson atau Spearman? Nah, kalau Pearson ini ada pada data interval atau rasio. Contohnya kalau dari dari pertanyaan tadi itu frekuensi membaca. Jadi dengan jam per minggu dan distribusinya normal. Kemudian ada hubungan antar variabel linear. Dan untuk Spearman bentuknya itu adalah data ordinal. Jadi menanyakan terkait frekuensi membaca. Itu kalau di Likert-nya itu ada jarang, kadang, sering dan sering diukur menggunakan Likert. Kemudian distribusinya tidak normal dan hubungan antar variabelnya tidak linear. Ya, sudah selesai, Mbak. Iya, betul. Benar. Kelompok berapa? 3 ya tadi ya? Iya, betul, Mbak. Iya. Nggak apa-apa kok. Satu tugas langsung untuk semuanya juga nggak masalah. Betul, Pearson sama Spearman. Kalau misalkan Pearson itu interval, kalau misalkan Spearman ordinal. Nanti saya jelaskan lagi ya, apa data-data di dalam kuantitatif itu ada nominal, ordinal, rasio, dan juga interval. Oke, terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya. Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Vidya, Fla, Raffi, Gatan, Ziana, Nashwa, Rencan, Dwiana. Kelompok 4. Oke, Halo, Hmm, saya yang izin menjelaskan ya Mbak. boleh. Oke, jadi ini jadi kami dari kelompok 4 ini membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai em, tugas dan apa yang kita hmm, tidak mengerti, lumayan mengerti dan mengerti. Jadi kami terdiri dari 8 anggota, ada Vidya, saya sendiri pula, ada Raffi, Gatan, Ziana, Aska, Rencan, dan Ani. Oke, berlanjut. Jadi untuk beberapa topik yang tidak kita mengerti itu yang pertama ada uji reliabilitas dan validitas, lalu yang kedua itu ada penghitungan ukuran sampel, dan yang ketiga itu adalah perumusan hipotesis. Oke, lanjut aja. Nih, jadi yang kita lumayan dimengerti itu adalah yang pertama cara menentukan instrumen penelitian, terus yang kedua adalah cara menentukan rumusan masalah untuk memulai penelitian, dan yang ketiga adalah cara menentukan metode penelitian seperti kuanti atau kuali. Nah, yang kita mengerti itu yang pertama adalah untuk jenis data pada penelitian seperti menentukan rasio atau interval, lalu yang kedua adalah konsep dasar penelitian dan alasan penelitian. Nah, jadi kami mendapatkan tugas untuk melihat perbandingan tingkat kepuasan layanan antara mahasiswa dan dosen. Jadi yang pertama dari Bivaria kita ditanya untuk melihat arti uji T atau T-tes, lalu data seperti apa yang bisa diuji dengan T-tes, dan apa yang dimaksud dengan dua kelompok independen. Lanjut. Nah, jadi uji T-tes adalah uji statistik dari variat yang digunakan untuk melihat perbandingan antara dua variabel. Uji T merupakan teknik
analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data dan menentukan apakah perbandingan di antara keduanya bersifat signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena kebetulan. Dalam konteks ini, uji t-test digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan layanan antara mahasiswa dan dosen. Nah, jadi dua kelompoknya itu merupakan kelompok mahasiswa dan kelompok dosen. Oke, lanjut. Nah, data seperti apa yang bisa diuji dengan t-test? Jadi untuk menggunakan data kuantitatif yaitu pertama ada data interval yaitu kepuasan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Lalu ada data rasio yaitu waktu pelayanannya misal 0 sampai 5 jam. Jadi dari dua kelompok ini kita akan membandingkan skor kepuasan dari kelompok dosen maupun mahasiswa hingga waktu pelayanannya di masing-masingnya. Boleh lanjut. Nah, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan dua kelompok independen? Jadi, dua kelompok independen berarti dua kelompok yang berbeda, di mana variabel pada kelompok pertama tidak sama dengan variabel pada kelompok kedua. Nah, dalam konteks ini, responden dari kelompok mahasiswa dan kelompok dosen termasuk dalam dua kelompok independen, karena seseorang tidak dapat menjadi responden di dua kelompok secara bersamaan. Kedua kelompok independen tersebut nantinya akan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepuasan layanan. Sebelumnya kita maaf karena kita tidak bisa memberikan contoh karena kita juga diskusi dan kita juga takut salah. Jadi ini hanya bisa kita jelaskan mengenai narasi. Jika ada tambahan dari Mbak Ranis akan dipersilakan agar membantu kita semua. Terima kasih. Makasih Vela atas pemaparannya. Nanti kita belajar juga ya terkait dengan uji t-test. Tapi apa yang sudah dijelaskan tadi betul bahwa kalau misalkan uji t-test itu melihat adanya dua kelompok yang berbeda, entah itu mahasiswa atau dosen, atau kalau kalian meneliti yang berkaitan dengan prates dan juga postes itu juga termasuk dalam uji t-test gitu. Oke, nggak masalah, lanjut. Makasih kelompok 4. Kita lanjutkan ke kelompok 5. Dipersilakan kelompok 5, Dimas, Fazaki, Fauzia, Safina, Sena, Rafli, dan juga Rohmah. Ini 23 semua ya? 23, 22. Baik, Mbak izin share screen ya. Baik, saya izin mulai ya Mbak. Selamat siang Mbak Rahmi dan juga teman-teman semuanya. Saya Safina di sini perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan diskusi kelompok kami. Boleh di next. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, materi yang tidak dimengerti itu ada 4. Yang pertama, pemahaman mengenai uji validitas dan juga reliabilitas itu masih kurang dimengerti, seperti bagaimana langkah pengukuran instrumen penelitian yang lebih jelas dan juga lebih lengkap. Kemudian yang kedua, terkait dengan teori dalam mengolah dan menafsirkan data, karena belum melakukan praktek secara langsung. Kemudian yang ketiga, terkait dengan instrumen penelitian itu masih ambigu mengenai perbedaan antara Likert, Goodman, semantic differential, dan juga rating scale. Dan bagaimana masing-masing keempat itu bisa diterapkan. Kemudian yang terakhir itu ada analisis data seperti univariat, bivariat, dan juga multivariat itu masih belum dipahami sepenuhnya. Boleh di next. Kemudian untuk materi yang lumayan dimengerti, itu ada 4 juga, yaitu urutan secara umum mengenai langkah-langkah dalam proses penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua menentukan rumusan masalah. Yang ketiga menentukan landasan teori. Dan juga yang keempat menentukan data kuantitatif seperti nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Untuk materi yang paling dimengerti itu ada 3. Yang pertama menentukan hipotesis yang berupa kesimpulan sementara atau dugaan. Kemudian yang kedua menentukan sampel dan populasi. Dan yang ketiga membuat kesimpulan dan saran. Kemudian untuk tugasnya, kelompok kami terkait dengan ANOVA, bivariat, untuk studi kasusnya yaitu peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan minat baca antara mahasiswa dari 3 fakultas. Untuk yang pertama, apa arti ANOVA? ANOVA sendiri adalah singkatan dari Analysis of Variance atau analisis varian. Jadi uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok, misalnya 3 fakultas, untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut.
Oke, kemudian yang kedua, bagaimana ANOVA berbeda dari TITES. Jadi perbedaan utama yang ada pada ANOVA dan juga TITES itu terletak pada jumlah kelompok yang dibandingkan. TITES digunakan untuk ketika hanya ada dua kelompok, misalnya mahasiswa laki-laki dan juga perempuan, sementara ANOVA itu digunakan ketika kelompok yang dibandingkan lebih dari dua, misalnya kayak 3 fakultas atau lebih. Nah, secara analitik, ANOVA lebih efisien karena mencegah terjadinya kesalahan yang mungkin muncul jika peneliti melakukan banyak TITES terpisah. Nah, dengan demikian, ANOVA menjadi pilihan yang lebih tepat untuk menjaga validitas hasil penelitian. Kemudian yang ketiga, apa yang dibandingkan dalam uji ini? Jadi ANOVA membandingkan varians antar kelompok dan juga varians dalam kelompok. Dalam uji ini yang dibandingkan itu adalah rata-rata minat baca mahasiswa dari ketiga fakultas. Jadi ANOVA menganalisis apakah perbedaan rata-rata minat baca antar fakultas cukup besar dibandingkan variasi di dalam masing-masing fakultas. Dan jika variasi antar fakultas lebih besar secara signifikan daripada variasi di dalam fakultas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam minat baca antara mahasiswa dari 3 fakultas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Safina dan juga kelompok 5 terkait dengan ANOVA yaitu bivariat. Penjelasannya bagus, tapi mungkin nanti kita akan menjelajah lebih lanjut terkait dengan dataset gimana caranya kita akan mengolah ANOVA di SPSS ya, karena ini seperti penjelasannya kelompok 5 lebih ke arah teoritis seperti yang kelompok 4 sudah jelaskan. Tapi well done kelompok 5, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut ya ke kelompok 6. Silakan Herman, Dina, Jihan, Kinanti, Latisha, Nida, Rini, dan juga Yaya. Kaya. Baik Ibu, baik Mbak, saya izin share screen ya Mbak. Ya. Nah, Oke, oke. Baik sebelumnya selamat siang Mbak Rahmi dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Agustinus Herman Blantrade Rozali di sini berperan sebagai perwakilan dari kelompok 6. Kelompok 6 sendiri berisikan anggota sebagai berikut yang terdata pada Google Slides. Mungkin bisa langsung lanjut aja kali ya. Mungkin dari apa yang tidak kita mengerti, mungkin beberapa yang dari kita tidak mengerti dari mungkin penjelasan yang sudah kami tonton di video sebelumnya adalah mungkin yang pertama adalah cara interpretasi sama yang berdasarkan dari yang kami diskusikan. Nggak tahu mungkin dimasukin apa enggak Mbak Rahmi, cuman kalau masukin aja mungkin apa yang mungkin kita nggak mengerti itu cara interpretasi dari data G-square ada. Habis itu yang kedua ada uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga itu ada analisis data. Kalau untuk apa yang lumayan dimengerti, yang pertama mungkin ada tujuan penggunaan dan jenis Chi-square. Yang kedua ada jenis-jenis data penelitian. Kalau untuk apa yang paling dimengerti, mungkin yang pertama ada pengertian dan data yang digunakan untuk Chi-square test. Dua, populasi dan sampel. Tiga, alasan melakukan penelitian. Dan keempat, instrumen penelitian. Nah, kalau berdasarkan tugas tadi itu, kami disuruh untuk melakukan peneliti ingin melihat apakah jenis kelamin berhubungan dengan preferensi format koleksi, cetak atau digital. Terus pertanyaannya sebagai berikut, yaitu adalah apa arti uji Chi-square, jenis data apa yang digunakan, numerik atau kategorikal, dan yang ketiga, bagaimana hasilnya diinterpretasikan. Nah, berdasarkan diskusi kami sampai kepada jawaban-jawaban berikut ini. Mohon maaf apabila salah. Oke. Mungkin yang pertama adalah terkait pengertian uji Chi-square. Kalau berdasarkan dari diskusi kami, uji Chi-square ini sendiri itu digunakan untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorikal atau bivariat. Nah, kalau berdasarkan dari yang kami cari juga, itu ada dua jenis Chi-square test. Yaitu yang pertama ada Chi-square test of independence sama Chi-square test goodness of fit test gitu. Kalau test of independence sendiri, berdasarkan dari yang dicari, itu adalah berdasarkan kita kayak melakukan analisis gitu terhadap suatu data yang emang belum ada patokannya gitu, Ibu. Mbak. Jadi lebih ke arah, kalau berdasarkan dari yang dicari sih, kalau test of independence itu lebih ke arah seperti yang emang dibutuhkan atau yang emang dibutuhkan untuk diskusi saat ini, yaitu adalah untuk melihat apakah jenis kelamin ini berhubungan dengan preferensi format koleksi. Yaitu adalah hubungan antara data jenis kelamin sama dengan apakah berpengaruh sama preferensi format koleksi itu menggunakan Chi-square test of independence. Sedangkan kalau Chi-square goodness of fit test ini sendiri lebih ke arah kayak udah ada data patokannya gitu, terus nanti lebih ke arah kayak menilai perbedaan daripada data patokan dengan data yang didapatkan.
Kalau berdasarkan dari yang kami cari seperti itu. Terus yang kedua itu ada jenis data yang digunakan. Nah, berdasarkan dari diskusi kami, dalam uji Chi-square, data yang digunakan adalah data nominal. Karena dalam data nominal, bentuk data yang diterima bersifat kategorikal dan tidak memiliki hubungan antara satu kategori dengan yang lain, melainkan hanya menunjukkan frekuensi saja. Nah, selain itu, data yang dikumpulkan dari populasi juga harus berasal dari random sampling. Nah, hal ini itu karena suatu variabel yang terpilih tidak memerlukan Chi-square yang digunakan. Suatu variabel yang terpilih atau purposive sampling itu nggak memerlukan Chi-square yang digunakan untuk menentukan keterhubungan suatu variabel independen kategorikal ini terhadap suatu fenomena atau variabel dependen. Eh, Kalau hasil interpretasi datanya sendiri, berdasarkan dari diskusi kami, mungkin ada dua hasil yang mungkin terjadi. Yang pertama itu, jika hasil dari penghitungan Chi-square tidak melebihi critical value atau value dasar yang ditemukan dari Chi-square ini, artinya ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorikal dan null atau null hipotesis. Null hipotesis ini sendiri itu lebih ke arah kayak bagaimana seseorang itu menyatakan bahwa memberikan hipotesis bahwa variabel ini tuh sebenarnya nggak berpengaruh terhadap fenomena atau variabel dependen yang lagi kita teliti ini. Nah, kalau misalnya hasil pencariannya ini lebih besar daripada critical value, maka null hipotesis ini akan ditolak. Habis itu, jika hasil dari penghitungan Chi-square tidak melebihi critical value, nah ini baru nanti hipotesis nullnya akan diterima. Nah, artinya itu nggak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Nah, kalau untuk bentuk interpretasinya sendiri biasanya berupa kurva kalau dari yang kita cari. Eh, Kalau kurva X itu sendiri menggambarkan chi value-nya, kalau misalnya yang bagian Y-nya itu menggambarkan chi value-nya, kalau misalnya bagian yang Y-nya ini lebih menggambarkan ke yang tadi kayak probabilitas atau berdasarkan critical value. Jadi bagian pengakhirnya critical value gitu, Ibu. Apabila ada masukan atau misalnya salah, boleh tolong dikoreksi, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Herman atas penjelasannya. Koreksinya cuma satu sih, cara bacanya chi-square, bukan chi-square. Tapi nggak apa-apa, Baik, semuanya Ibu. sudah dijelaskan dengan baik. Dan ini salah satu uji yang saya sering sekali gunakan di banyak penelitian saya. Uji yang paling saya sukai, namanya uji chi-square. Itu sih. Terima kasih kelompok 6 atas pemaparannya baik sekali. Kita lanjutkan ya ke pemaparan untuk pembahasan kita pada hari ini. Tenang aja, nggak ada homework, tapi mohon dipastikan di minggu depan, pastikan kalian sudah menginstal SPSS, mungkin di setiap kelompok seperti itu ya. Saya kurang tahu sih kalau misalkan bisa dilaksanakan secara offline mata kuliah pilihan, apakah boleh ya mata kuliah pilihan ini dilaksanakan secara offline gitu? Karena lebih enak, kalau praktik sih enakan lebih offline ya daripada online seperti ini. Oke, baik, saya lanjutkan semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya akan sampaikan kalian bisa mengerti, dan saya yakin di kelas ini ada beberapa yang sedang mengambil tugas akhir, ada juga yang tahun depan ataupun semester depan mengambil tugas akhirnya, dan juga ada beberapa yang mungkin mempunyai ketertarikan di bidang kuantitatif. Saya izin untuk memaparkan sekitar 30-40 menit. Kalau kalian ada pertanyaan terkait kuantitatif, jangan sungkan untuk bertanya. Kalau misalkan kalian bingung, jangan sungkan juga untuk bertanya terkait dengan apa itu penelitian kuantitatif. Oke, saya mulai. Jadi, untuk pertama-tama, yang kalian harus perhatikan dalam penelitian yang sudah dan juga pemaparan yang sudah kalian paparkan dari pertemuan topik 1 sampai topik ke-6 ya, kalau tidak salah, dari kelompok 1 sampai kelompok 6, itu semuanya adalah macam-macam penelitian metodologi. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, bagaimana sih sebenarnya kita mengolah data sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah untuk kuantitatif. Kenapa kok saya
Kenapa saya ingin mengenalkan penelitian kuantitatif? Karena waktu itu tahun 2019 ketika saya masuk ke FIB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, banyak sekali yang mencecar saya bahwa penelitian kuantitatif seharusnya tidak dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau khususnya di bidang sosial dan humaniora. Tapi pada saat itu saya memiliki keyakinan bagaimana sebenarnya kalau misalkan data-data kuantitatif itu ada atau data-data kualitatif itu ada untuk kemudian ditransformasikan ke data kuantitatif. Jadi banyak sekali pertentangan-pertentangan yang saya hadapi, hanya saja di sini saya ingin menekankan bahwa budaya itu kan terbangun dari banyaknya pola perilaku, lalu kebiasaan, dan juga nilai-nilai dan norma. Ketika kita mengidentifikasi perilaku, otomatis kita juga melihat bahwa adanya pattern ataupun pola-pola yang muncul dari perilaku tersebut yang membangun suatu budaya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa paradigma-paradigma peneliti itu seharusnya tidak terkungkung pada beberapa paradigma saja, yaitu interpretatif ataupun konstruktivis. Dalam metodologi kuantitatif itu ada namanya paradigma positivisme. Kenapa dibilang positivisme? Karena peneliti positivisme atau peneliti yang mempunyai paradigma untuk bidang kuantitatif ini, mereka tidak akan percaya apapun kecuali data dan juga fakta terpampang jelas di depannya. Makanya itu namanya positivisme. Terlebih lagi, positivisme ini adalah meminjam metode-metode dari keilmuan yang lain, terutama dalam bidang saintek, yaitu sains dan teknologi. Misalkan matematika, biologi, dan lain sebagainya, otomatis kan juga berkecimpung dalam data-data yang sifatnya angka, apalagi rumpun ilmu kesehatan. Jadi otomatis bidang yang dikatakan sebagai mature ataupun sudah dewasa ataupun secara keilmuan itu sudah bertahun-tahun lamanya dibandingkan sosial dan humaniora, kita bisa meminjam metode tersebut untuk kemudian kita praktikkan dalam bidang sosial dan humaniora. Kalau di FISIP, FIB, dan juga di VIA itu mungkin sering sekali melakukan penelitian kuantitatif berbeda di bidang di FIB itu sendiri. Namun sudah mulai diterima ya, karena di FIB sendiri sudah ada banyak beberapa dosen yang sudah mengarah ke bidang kuantitatif. Oke, jadi ini positivisme, konsepnya dari ilmu alam, bagaimana sesuatu dibangun dan juga bekerja. Kalau kalian suka nonton film Sherlock Holmes, itu mulai dari deductive approach, di mana kita mulai dulu dari teori, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian pengen penelitian kuantitatif, jangan pernah buat kuesioner ataupun survei sendiri. Pasti ada kerangka sebelumnya. Jadi katakanlah kalian pengen meneliti terkait dengan peraturan menteri atau mungkin terkait dengan teknostress atau mungkin kajian demografi gitu. Nah, kita harus punya paper acuan atau kita harus punya landasan teori. Jadi makanya disebutnya deductive approach. Kalian nggak boleh nyebarin kuesioner tanpa adanya teori yang mendasari kenapa sih kalian melakukan itu, seperti itu. Jadi makanya dinamakan deductive inductive approach dari teori, lalu muncul hasil-hasil yang kemudian akan merevisi teori tersebut apakah bisa diaplikasikan di lokus ataupun di lokasi kita, atau mungkin bisa menambahkan hasanah apakah ada hasil-hasil yang selaras ataupun yang tidak selaras, seperti itu. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif tanpa teori kalian ke lapangan terus nemuin kejanggalan-kejanggalan yang ada di dunia ini, itu nggak masalah. Namanya itu inductive approach ke deductive approach, seperti itu. Jadi kalian tanpa teori pun untuk penelitian kualitatif nggak masalah. Makanya penelitian-penelitian kuantitatif itu jarang ada yang sifatnya sensitif. Jadi katakanlah kalau kalian pengen neliti terkait dengan Gang Doli di Surabaya, itu cocoknya kualitatif, bukan di kuantitatif. Kuantitatif tuh kayak gimana sih? Misalkan pengaruh IPK terhadap peminjaman buku secara onsite di perpustakaan Universitas Indonesia, seperti itu. Nah, itulah perbedaan antara metodologi kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau kalian senang yang sensitif-sensitif, go for it, kualitatif. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang on the surface level atau mungkin shallow level, ya metode kuantitatif itu lebih cocok, seperti itu.
Itu kita berangkat dari situ dulu ya, paradigmanya ya. Jadi jangan pernah nyebarin kuesioner tanpa adanya teori ataupun paper acuan yang kalian gunakan. Terus pertanyaan yang kedua adalah gimana caranya kita dapetin paper acuan yang bagus, Mbak, gitu. Gimana caranya? Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama itu adalah ketika kalian ngelihat di suatu paper ataupun ada topik. Kalau kalian pilih topik penelitian, pastikan topik penelitian yang kalian pilih itu adalah yang kalian suka. Dimana kalian tuh have fun gitu ngerjainnya. Kalau supervisornya atau pembimbingnya nyuruh ganti, at least kalian punya ada beberapa pilihan dan kalian itu nggak melenceng dari kesukaan kalian. Kalau kalian suka K-pop atau mungkin kalian suka apa namanya bola, terus habis itu ya pokoknya kesenangan-kesenangan itu praktikan dan juga cari paper acuannya. Gimana cara carinya? Ada dua cara ya. Yang pertama itu adalah ke Simago Journal Rank SJR. Ini kayaknya saya pernah ngasih tahu deh ke anak-anak 2022. Jadi kalau misalkan pengen lihat satu jurnal itu bagus atau enggak, cari di Simago Journal Country Rank. Terus habis itu kalian cari di bagian subject categories, cari Library and Information Sciences seperti itu. Nah, ini cara carinya. Di sini ada beberapa jurnal yang top notch. Kalau top notch itu yang terbaik di segala yang terbaik itu dari kuartil 1 sampai kuartil 2 gitu. Jadi kalau saya pengen nyaranin ke kalian cari paper-paper ataupun cari artikel yang masuk dalam rentang Q1 ataupun Q2 gitu. Katakanlah kalian pengen cari yang berkaitan dengan library gitu atau mungkin quantitative analysis. Coba kita cari di Journal Information and Organization gitu. Di sini bisa cari homepage-nya. Terus habis itu kalian bisa cari deh di sini apa namanya ke Elsevier ya. Bentar, ke Journal Information and Organization Journal. Sini. Terus habis itu kalian bisa cari ataupun search di sini paper-paper yang kalian suka. Katakanlah artificial intelligence seperti itu. Nah, nanti kalian bisa cari satu paper yang kalian suka, katakanlah seperti itu. Terus habis itu ada juga cara cari yang lain ke Google Scholar. Mungkin kalian lebih jago kali ya cara cari paper yang bagus gitu. Katakanlah saya pengen nyari yang berkaitan dengan apa ya? Artificial intelligence deh. Artificial intelligence in library sciences. Ini katakanlah seperti ini. Terus habis itu kalian cari deh jurnalnya ini mana ya? Tuh. Jurnalnya dari mana ya? Sebentar. Kita cari jurnalnya di bagian sini ada library high tech. Tinggal copy paste, tambahin Simago. Terus habis itu kalian cari, kalau dia dalam Q1 ataupun Q2, itu jurnalnya bisa terbilang bagus. Itu cara cari yang kedua ya. Terus habis itu, ini contoh praktik cepatnya, teman-teman. Jadi kalian udah nemuin nih satu paper yang kalian suka banget gitu. Gimana caranya paper tersebut bisa diaplikasikan ke penelitian kita gitu. Atau mungkin kita bisa mengaplikasikan penelitian tersebut ke dalam lokus yang kita punya, katakanlah di Indonesia, ataupun kita pengen nyebarinnya di dosen ataupun di mahasiswa. Caranya, ntar ya, ini ada tesis-tesis yang saya pernah bimbing dari tahun 2022 sampai 2025. Kita coba cari satu bimbingan saya yang menurut saya baik sekali dalam penulisan tugas akhir. Ini saya pertama kali bimbing. Lalu dia mencari paper acuannya mana ya, jurnal. Terus habis itu cara mendeteksi apakah jurnal tersebut bagus atau tidaknya adalah ini dia. Jadi dia mencari satu paper ataupun satu jurnal yang jurnal ini masuk ke dalam lingkup
Q1 ataupun Q2, terus apakah visible bisa dilakukan di Indonesia, terutama ketika dia memilih sampelnya di FPPTI, Forum Perguruan Perpustakaan Tinggi Seluruh Indonesia, terkait dengan teknostress. Pada saat itu kan lagi hits banget ya, karena COVID semuanya di dalam rumah, habis itu juga adanya stres yang impact adanya stres yang disebabkan oleh teknologi seperti itu. Dan teknostress ini ada bagian-bagiannya ataupun ada turunan-turunannya. Nah, paper ini misalkan kita cari di bagian bawah gitu. Biasanya kalau di lampirannya ada pertanyaan-pertanyaan, itu papernya bagus. Kalau kalian sudah mengklarifikasi bahwa itu masuknya ke Q1 ataupun Q2, terus habis itu ada lampiran terkait dengan pertanyaan di sini, kalau ada itu berarti paper bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada, jangan sedih. Kalian harus baca di bagian metodologi penelitiannya. Nah, di bagian metodologi penelitiannya, ketika dicari, apakah ada tabel yang bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Kalau di sini ada, nah ini disebut sebagai instrumen, teman-teman. Jadi kumpulan dari variabel, kategori, dan juga pertanyaan ataupun pernyataan yang akan kita translate, itu namanya adalah instrumen. Makanya kalau misalkan ditanya, instrumennya mana? Udah dapet belum? Gitu. Instrumen itu adalah kumpulan dari pertanyaan dan juga pernyataan. Nah, lanjut. Ketika kita sudah melihat adanya instrumen ini, kita lihat nih turunan-turunannya. Jadi katakanlah turunan-turunan ini bisa disebut sebagai variabel atau kategori. Jadi turunan dari teknostress, apa ya? Konsep besarnya itu adalah teknostress. Nah, teknostress ini dibagi menjadi beberapa kategori ataupun variabel yang disebut sebagai techno overload, techno invasion, techno complexity, techno insecurity, techno uncertainty, seperti itu. Terus habis itu ada juga ketika techno stress ini digabungkan dengan role overload atau role conflict dan juga productivity. Jadi kalian bisa melihat bahwa oh, udah ada nih, kalau dilihat di bagian metodologinya kita bisa replikasi nih ke dalam lokasi yang kita ingin teliti dan juga sampel yang ingin kita teliti, seperti itu. Jadi ini pertanyaan ataupun pernyataan. Jadi kalau misalkan pernyataan atau pertanyaan kita sebutnya sebagai indikator gitu. Jadi indikator di sini I'm forced by this technology to work much faster, seperti itu. Nah, ngukurnya gimana sih Mbak Rahmi ngukur indikator-indikator ini? Jadi pertanyaan ataupun pernyataan kita sebut sebagai indikator ya. Gimana caranya kita ingin melihat kok ratanya ada 2,9, ada 1,9, itu gimana sih cara kita mengukurnya? Ada jenis beberapa pengukuran yang seperti di video saya sampaikan, itu adalah, wait, ini dia. Namanya skala Likert, teman-teman. Jadi, dalam skala Likert, gimana caranya saya pindahin? Area, kayaknya di ini aja deh. Di kan bagian Likert. Oke. Nah, skala Likert. Jadi skala Likert itu bisa dilihat di sini ada respon set. Jadi respon setnya itu bisa karena skala Likert itu disebutnya skala ordinal, kita juga bisa mengconvert skala ordinal itu ke skala interval. Jadi sebelum ke sini, kalian harus tahu data-data nominal, ordinal, atau interval dan juga rasio. Kalau data nominal, katakanlah pemain bola gitu, di punggungnya ada nomor pemainnya. Nah, itu disebutnya sebagai data nominal. Terus nama-nama kalian itu disebutnya data-data nominal, seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada urutan ataupun arahan di dalam pemberian data nominal. Lalu data ordinal itu adalah data yang berdasarkan kategori terurut, misalkan peringkat, urutan, ataupun penskalaan. Likert, nilai huruf siswa, A, B, C, D, gitu, dan juga kualitas layanan, itu disebutnya data ordinal. Lalu perbedaan antara data interval dan juga rasio, kalau misalkan interval itu, di sini disebutnya tidak ada nol absolut. Katakanlah ada
skala termometer itu adalah data interval. Lalu data rasio seperti apa? Data rasio itu ada nol absolut, di mana bisa dilihat dari skala meteran. Jadi kita harus tahu nih, data kita tuh bentuknya apa sih, Ki? Apa sih? Nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Nah, balik lagi ke skala Likert. Nah, dari skala Likert di sini kan kita udah ada nih respon setnya. Yang paling sering sekali digunakan oleh mahasiswa itu respon setnya adalah skala agreement atau skala kepentingan. Apakah kalian sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju? Apakah sangat tidak penting sampai dengan sangat penting? Jadi terserah kalian ingin sebuah indikator pertanyaan atau pernyataan tersebut diukurnya dengan skala Likert dengan respon set yang seperti apa gitu. Jadi pastikan ada respon setnya. Dan perlu diketahui lagi dalam bidang ilmu psikologi, ada sentral tendensi bias di Indonesia. Kenapa demikian? Karena di Indonesia biasanya kalau kita kasih kuesioner, nyari amannya aja, yaitu di skala 3 aja gitu. Atau kalau misalkan skala 1 sampai 3, di skala 2 aja isinya semuanya. Jadi peneliti itu harus hati-hati untuk melihat apakah yang diisi itu 3 semua ataupun 2 semua, seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus mengubah respon set ini menjadi 4, sehingga tidak adanya central tendency bias atau kecenderungan bias mengisi di tengah. Artinya responden itu mengisinya di tengah saja, seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Tadi jurnalnya nih. Jadi cara pilih jurnalnya itu adalah kategori jurnal yang baik itu dari Q1 sampai Q2, Q3 sama Q4. Kenapa Mbak? Kayak gitu. Karena Q3 sama Q4 mungkin ada beberapa yang baik ya, cuma biasanya itu dari proceeding ataupun conference, dan juga biasanya berbayar, atau ketika peneliti ingin menerbitkan ke jurnal-jurnal tersebut, otomatis biasanya sih dimintai iuran gitu. Tapi kalau misalkan di Q1 ataupun Q2 ada beberapa sih sebenarnya yang nggak perlu menggunakan article processing charge. Jadi ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman, kalau nyari paper acuan, itu bisa melakukan screening terlebih dahulu. Nah, implikasinya kayak gimana sih ketika kita ingin meneliti, sudah dapat nih paper acuannya nih, gimana caranya ya? Caranya itu adalah mentranslate semua indikator, terus habis itu kalian bisa uji coba ke teman-teman kalian bahwa bahasa yang kita gunakan itu sesuai dengan bahasa alami responden yang ingin kita sebarkan, seperti itu. Nah, karena Teknostress ini disebarkan di dalam mahasiswa ya, kalau tidak salah, disebarkan ke mahasiswa dan juga dosen-dosen, seperti itu. Gimana sebenarnya kalau Teknostress ini kita adaptasi di Indonesia, dan juga sampelnya itu adalah dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Jadi perlu diketahui juga ya rekan-rekan bahwa sampel itu apa, populasi itu apa. Sampel, ada nggak ya? Kayaknya udah pernah saya jelasin deh. Oke, populasi aja deh. Populasi. Kayak ada gambarnya deh. Oh, ini dia. Jadi populasi itu adalah semesta unit dari mana sampel dipilih. Katakanlah mahasiswa Universitas Indonesia yang jumlahnya 40.000. Sampelnya adalah mahasiswa ilmu perpustakaan 2024 saja. Katakanlah jumlah sampelnya itu cuma 70 orang, seperti itu. Jadi sampel itu adalah segmen populasi yang dipilih untuk diselidiki. Jadi kalian cuma pengen tahu dong nih sampelnya kayak gimana. Nah, pengukurannya, kalau misalkan kita cuma pengen tahu nih statistik deskriptif itu kayak min, median, dan juga modus, itu namanya statistik deskriptif. Jadi ketika populasi direduksi menjadi sampel, kita bisa mendeskripsikan temuan-temuan itu dengan menggunakan statistik deskriptif. Tapi kalau misalkan kita pengen generalisasi, tadi kan banyak yang bingung soal generalisasi. Generalisasi itu gimana sih? Katakanlah sampel yang tadi kita pilih, katakanlah ilmu perpustakaan 2024 itu, apakah bisa digeneralisasikan ke keseluruhan populasi di mana mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi katakanlah pertanyaan penelitiannya itu, apakah IPK mahasiswa ilmu perpustakaan angkatan 2024 itu mempunyai hubungan dengan peminjaman koleksi di perpustakaan Universitas Indonesia gitu.
hasil yang kita dapatkan nanti di sampel ini itu sebenarnya bisa digeneralisasi nggak sih ke seluruh populasi? Which is kan kalau misalkan kita lihat itu kan cuma mahasiswa Ilpus 2024 ya. Kalau misalkan digeneralisasikan itu gimana sih? Apakah nanti statistik referensialnya bisa membuktikan bahwa oh ada nih perbedaan dan juga bisa diprediksikan oh bisa nih digeneralisasi, caranya gimana nanti di pertemuan ketiga. Oke, nah balik lagi ke sini teman-teman. Jadi itu tadi konsep yang ada di paper acuan semuanya kita identifikasi, terus habis itu kita lihat aja di sini di bagian metodologi penelitian. Oke, wait a minute. Nah ini, jadi ini papernya juga alhamdulillah dapat Best Paper Awards di International Conference on Digital Libraries waktu itu di Vietnam. Jadi ini salah satu paper yang saya jadikan contoh di beberapa mata kuliah juga, bukan hanya di KSB aja, tapi alhamdulillah saya juga mengampu di metodologi penelitian per semester ini gitu. Jadi saya menggunakan paper ini. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kalau misalkan ini paper ini diaplikasikan di dosen dan juga mahasiswa. Tapi kalau di sini kita pengen tahu FPPTI ataupun Forum Perguruan Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan jumlahnya itu sekitar berapa? 200 orang, itu kira-kira kita bisa ngambil sampel berapa sih gitu. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu platform survei yang paling sering digunakan di Sosum itu adalah ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah Live Survey, yang kedua itu adalah SurveyMonkey. Jadi nanti saya jelaskan apa perbedaan antara penggunaan platform survei dengan platform yang biasa. Kalau platform survei, istilahnya di sini ada Lime Survey dan juga SurveyMonkey. Kalau Lime Survey ini banyak sekali teman-teman saya dari rumpun ilmu kesehatan di FK ataupun di FKM menggunakan Lime Survey. Tapi kalau saya dari dulu sampai sekarang menggunakan SurveyMonkey. Jadi kita bisa menggunakan SurveyMonkey saja gitu. Lalu kenapa kok saya tidak menyarankan Google Form ataupun aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Survey untuk mengisi? Nah, ini ada salah satu paper yang sudah saya tulis dan juga sudah saya analisis. Mungkin teman-teman dari sini juga sudah mengisi. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada pertanyaan partisipasi di mana di sini untuk uji coba bahwa seorang responden itu menyetujui bahwa datanya itu bisa digunakan di dalam penelitian ini. Ini disebut sebagai informed consent, karena di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya kita yang tercinta ini tidak mempunyai kaji etik dibandingkan Fakultas Psikologi atau rumpun ilmu kesehatan. Jadi informed consent yang saya buat sendiri sebagai peneliti itu diperlukan. Jadi ketika kalian juga melakukan penelitian kualitatif, kalian juga wajib untuk bilang ke informannya bahwa boleh nggak data ini kita akan publikasikan dengan tujuan penyebaran ataupun diseminasi terkait dengan temuan ilmiah seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya pertanyaan logik. Jadi kalau di Google Form nggak ada tuh pertanyaan logik. Kalau pertanyaan logik di Lime Survey ataupun SurveyMonkey, ketika dia menjawab iya, setuju gitu, mereka bisa langsung ke page 2 ataupun ke data demografi untuk mengisi sampai akhir. Tapi kalau dia jawab enggak, itu bisa di end of survey aja atau didiskualifikasikan seperti itu. Jadi itu salah satu keuntungannya. Yang kedua keuntungannya seperti apa? Yang kedua tuh keuntungan dalam platform survei itu adalah kalian bisa mengkonvert langsung ke SPSS. Jadi nggak perlu adanya pengkodean di SPSS secara manual. Jadi kalian bisa tuh new export, katakanlah summary datanya seperti apa, dan all response datanya bisa menggunakan SPSS seperti itu. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiganya seperti apa? Manfaat yang ketiga, kalian juga bisa melihat bahwanya ada insight dan juga data trend seperti itu. Terus abis itu balik lagi ke maaf ya loncat-loncat, tapi semoga kalian mengerti dengan bahasa yang saya ucapkan, semoga kalian bisa mengerti. Jadi tadi ada FPPTI, katakanlah ada 200 orang gitu, tapi gimana caranya kita memastikan bahwa sampel yang kita pilih itu sudah sesuai dengan kaidah ilmiah atau enggak?
Nah, di SurveyMonkey sendiri juga ada namanya kalkulator sample size, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa menentukan nih, katakanlah kita pengen neliti mahasiswa UI, terus habis itu sample size yang kita butuhkan itu berapa orang sih, gitu. Jadi, katakanlah seluruh mahasiswa S1 UI, katakanlah ada 4.000 orang. 40.000 atau 4.000 ya? 40.000 deh. 40.000 orang. Terus habis itu, confidence level yang default di seluruh mahasiswa ilmu sosial dan humaniora adalah 95% dengan margin of error 5%. Kenapa kok confidence levelnya 95% dan juga margin of error-nya? Jadi istilahnya ketika kita mengumpulkan data nanti, katakanlah ratanya itu adalah 75. Nah, margin of error-nya 5%. Jadi otomatis hasil yang akan kita dapatkan adalah antara 72 sampai 78. Ada juga confidence level, berarti confidence level ini seberapa confidence kita dalam memilih sampel ini. Jadi ada 95% dengan kemungkinan error 5%. Nah, itu default dari mahasiswa sosial dan humaniora. Gimana caranya kalau rumpun ilmu kesehatan ataupun rumpun ilmu saintek? Karena yang mereka akan rancang itu adalah demi kemaslahatan umat manusia, margin of error itu dibuat satu ataupun confidence levelnya itu 99%. Katakanlah kan mereka pengen nyebarin tuh obat baru, nggak mungkin dong sampelnya cuma 300, jadi mau nggak mau confidence level dan juga margin of error-nya itu disedemikian rupakan supaya nanti hasil yang errornya katakanlah MBG harusnya dites dulu nih confidence level dan juga margin of error-nya. Mungkin sampelnya cuma 300, jadinya banyak yang keracunan. Tapi kalau misalkan di sini kita bisa lihat bahwa sampel size yang harus kita peroleh itu adalah 11.753. Seperti itu, dengan populasi jumlahnya adalah 40.000. Tapi kalau di SOSUM tadi default-nya cuma 95,5. Nah, katakanlah tadi di FPPTI cuma ada 200 orang gitu. Confidence levelnya 95 dan juga margin of error-nya 5. Dan harusnya kita mendapatkan 132, tapi yang kita dapatkan dan yang membalas pesan-pesan kita di WhatsApp dan juga penyebaran itu adalah cuman berapa tadi? Cuman sebentar saya lihat dulu. Ini dia. Cuma 92 orang. Kalau 92 orang ini gimana sih Mbak Rahmi? 92 orang sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi caranya itu adalah untuk mengatur confidence level dan juga margin of error. Salah satu Profesor Sugiono, di mana saya juga sudah pernah belajar dengan beliau, karena untuk mendapatkan sertifikasi internasional quantitative science harus berguru dengan beliau, margin of error-nya aja yang diubah. Katakanlah margin of error-nya cuma 10% atau 7% gitu. Jadi kita bisa mengubah jumlah sample size itu dengan mengatur margin of error-nya seperti itu. Oke, sampai sini itu tadi untuk mengolah ataupun mendapatkan data dari kita menyusun instrumen kelompok dari indikator yang kemudian kita akan masukkan ke dalam suatu platform. Di sini kita akan mendesain sebuah survei untuk kemudian disebarkan. Lalu kita lihat juga sampel size-nya seperti apa. Lalu juga nanti kita akan melihat gimana sih cara ngukurnya atau gimana caranya kita mempresentasikan data. Nah, kalau kayak gini nih, ini disebutnya sebagai univariat. Jadi, analisisnya disebutnya sebagai statistik deskriptif. Terus ada juga yang bisa kita analisis dengan menggunakan korelasi. Ini namanya statistik inferensial. Nanti kita bisa mencoba juga. Terus ada juga yang berkaitan dengan analisis inferensial lainnya, yaitu dengan menggunakan paired sample t-test. Jadi kita bisa melihat apakah ada perbedaan antara gender, umur, last education, work experience, sama posisi dengan adanya berbagai macam variabel ataupun indikator dari Technostress seperti itu. Jadi kedepannya kita akan melakukan itu. Mohon minggu depan teman-teman install SPSS, nanti akan dibuka terlebih dahulu dengan pengenalan SPSS. Lalu habis itu kita akan praktik di dalam kelompok juga yang berkaitan dengan statistik deskriptif. Tadi kan banyak yang bingung ya variabel, validitas dan juga reliabilitas itu bagaimana cara mengukurnya. Terus habis itu kalau di SPSS tuh lihat
lihat ataupun menganalisis frekuensi dengan mean, median, modus itu seperti apa. Sangat mudah sih untuk minggu depan, tapi yang lebih sulit nanti di topik 11 yaitu topik statistik inferensial seperti itu. Oke, Alhamdulillah sesuai 30-40 menit. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan ataupun OOT juga nggak apa-apa. Silakan, boleh present kalau ada pertanyaan. Mengerti kan ya? Apa sulit dimengerti? Silakan Alifah. Halo Mbak, izin bertanya. Sebelumnya tadi kan dibahas tentang populasi sama sampel ya Mbak. Kalau misalnya Mbak nih populasinya UI, tapi untuk kriteria respondennya itu kayaknya akan sulit dapetin sampelnya Mbak. Kalau misalnya dia pakai perhitungan Lemeshow gitu, valid kan ya Mbak? Apa? Perhitungan apa? Pakai Lemeshow, Mbak. Lemeshow Mbak. Rumus Lemeshow. Oh, rumusnya maksudnya. Atau gimana? Iya, kayak rumus Lemeshow-nya Mbak. Oh, siapa itu yang nyaranin Alifah? Ari. Oh, baiklah. Saran saya ikutin supervisornya sih. Tapi kalau misalkan pengen populasinya seluruh mahasiswa UI, um, ini ya, kalau misalnya kita tahu nih populasinya apa, confidence levelnya, dan juga margin of error-nya itu disebut dengan rumus Slovin ataupun Yamane. Tapi kalau misalkan populasinya kita nggak tahu, terus habis itu confidence level dan juga margin of error-nya sama, itu otomatis kita harus menggunakan rumus namanya Cochrane seperti itu. Jadi ada data yang finite dan juga infinite. Kalau misalkan finite berarti populasinya tahu gitu. Tapi kalau misalkan infinite berarti populasinya nggak diketahui. Cuma kalau misalkan tadi supervisor menyarankan apa untuk diaplikasikan, boleh mengikuti supervisornya seperti itu, Alifah. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Sukses, Alifah. Terima kasih Mbak. Ada lagi rekan-rekan? Oke, 2022 juga udah pernah belajar itu kan ya, apa namanya, SPSS waktu itu sama saya. Aman ya semuanya ya. Soalnya tadi saya lihat sebelum kalian menuliskan dengan baik apa yang kalian tidak mengerti, ada satu tulisan yang membuat saya shock, semuanya nggak dimengerti gitu. Jadi mohon sekali kalian bisa bertanya dengan saya gitu kalau misalkan kalian nggak tahu seperti itu. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, itu aja sih dari saya. Semoga minggu depan sudah ada aplikasi software SPSS-nya. Saya saranin bisa diinstal di sini dan pastikan sebelum ke kelas sudah bisa di-running. Tapi kalau misalkan sulit untuk mendapatkan ini, kalian bisa bareng-bareng gitu buat beli satu software SPSS di apa namanya, e-commerce gitu. Kalau misalkan kalian gak ada uang, kasih tahu aja sama saya supaya nanti saya bisa reimburse. Itu sih teman-teman semuanya. Semoga kedepannya sudah tahu ya apa yang kita akan pelajari. Oke, gak ada pertanyaan lagi? Atau malah bingung? Mbak, saya Boleh, mau silakan. bertanya gitu. Oke, jadi balik lagi terkait dengan instrumen sih Mbak. Tadi kan Mbak Rahma bilang kalau misalnya kita mau nyusun, itu kan kurang lebih perlu ada di paper referensi kita tuh udah ada kuman pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan tersebut tuh sebenarnya kalau misal mau kita ubah, ada batasannya nggak sih Mbak? Soalnya misal kita ngerasa di paper referensi kita tuh, acuan kita tuh ada, misal ada 15 pertanyaan. Cuman kita ngerasa yang relate sama yang topik kita yang baru tuh cuma 10 atau misal 12 kayak itu sebenarnya udah bisa mencakup atau perlu semuanya itu kita ambil gitu. Oke. Kurang lebih masih itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Dewa atas pertanyaannya. Kalau kayak gitu ada dua namanya pengukuran. Yang pertama itu adalah
confirmatory faktor analisis, dan yang kedua itu adalah exploratory faktor analisis. Perbedaannya apa? Apa namanya dua faktor analisis itu? Coba saya lihat dulu di penelitiannya. Bentar ya, ada mana ada. Ini sama satu lagi tesisnya mahasiswa S2 Mas Rizal. Ini ada dua contoh paper yang berbeda sekali. Kalau yang satu plek ketiplek gitu mengambil model dari paper acuannya. Jadi ada kakak kelas kalian yang meneliti terkait dengan digital out of home. Jadi ketika kalian pengen naik ke KRL gitu, itu banyak iklan-iklan gitu. Bagaimana sih sebenarnya ketika mahasiswa melihat iklan tersebut, purchase intention-nya akan naik atau turun ya, atau nggak ngaruh sama sekali gitu dengan adanya instrumen-instrumen ini. Jadi semua pertanyaan yang ada di instrumen ini ataupun yang ada di paper acuan itu dipakai semuanya dan diubah kalau misalkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan di Indonesia ataupun di Amerika, itu sebenarnya boleh aja sih diubah atau mungkin mahasiswa ataupun dosen kalau misalkan kita di umum itu bisa diganti gitu secara unit analisisnya. Nah, ini yang dipinjam semuanya dan diuji cobakan di model ini, dan hasilnya nanti dengan menggunakan confirmatory faktor analisis, yang berarti kita mengkonfirmasi seberapa seberapa tinggi sebuah presentase ini untuk forecast intention. Jadi seberapa tinggi kemungkinan mahasiswa itu melihat iklan di KRL, berapa persen sih? Jadi ini tinggal dikali 100 saja, jadi 35% sebenarnya kemungkinan mahasiswa tersebut ketika melihat iklan di KRL itu mempengaruhi forecast intention-nya seperti itu. Ini namanya konfirmatori karena kita hanya mengkonfirmasi modelnya seperti itu. Nah, kalau exploratory seperti apa? Jadi kalau exploratory hampir sama dengan misalkan kita cuma pengen tahu yang berkaitan dengan, dia ada modelnya. Nah, ini. Jadi modelnya yang beliau ingin tahu adalah ini. Nah, modelnya ini dia buat sendiri gitu. Apakah ada kaitannya antara literasi kesehatan mental, perilaku informasi kesehatan, dan pengambilan keputusan menggunakan layanan kesehatan? Ini dia ambil dari 3 paper yang berbeda gitu. Jadi cuma ngambil literasinya aja, perilakunya saja, atau mungkin pengambilan keputusan layanan kesehatan. Namanya exploratory faktor analisis, atau kita hanya mengeksplorasi apakah ada hubungan atau tidak. Tapi kalau dilihat dari nature dari exploratory ini mempunyai banyaknya keterbatasan. Kalau misalkan diterapkan di lokasi yang baru, otomatis itu akan menjadi temuan yang baru, dan perlu dipertimbangkan juga bahwa temuan yang baik ataupun penemuan yang buruk itu tidak ada namanya penemuan yang baik sama penemuan yang buruk ya, karena positivisme itu adalah salah satu contoh. Misalkan di kedokteran sendiri kalau penemuannya buruk, operasinya gagal, itu merupakan temuan kan. Jadi hampir sama dengan apa yang kita lakukan di penelitian kuantitatif. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi dari peneliti, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi ini juga bisa berkontribusi terhadap keilmuan yang kita akan sumbangsihkan dengan penelitian kita. Nah, ini namanya exploratory. Jadi ada 2 tadi, yang bersifat dengan confirmatory atau exploratory. Boleh-boleh aja, Dewa. Itu sih sebenarnya contohnya. Itu semoga menjawab, Dewa. Ada lagi kah? Oke, cukup jawab, Mbak. Sip. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi rekan-rekan?
Oke, kalau nggak ada, karena sudah pengen mendekati jam 4, boleh on cam semuanya untuk saya absensi. On cam. Jangan pusing ya, tenang aja. Semoga anak-anak sosial ini terbiasa dengan melihat angka, karena menyenangkan sekali melihat angka itu. Dan kedepannya kan kalian juga bisa jadi data analisis kan, melihat pattern dari angka-angka yang sudah diolah. Silakan di on cam kan. Kinan, Monica, Fazaki Intan, Dimas, Nida, Raffi, Zelda, Fla, dan juga Damar. Saya hitung mundur ya. Zelda, Monica, Fazaki Intan, Dimas, dan juga Fla. Oke deh, kalau gitu. Saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih semuanya atas atensinya. Sampai ketemu di minggu depan. Mohon diinstal SPSS-nya per kelompok minimal ada 1. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak.